Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini Bu Irma akan menjelaskan bagaimana kita menyusun tugas proyek yang akan kita buat ya. Mulai dari yang pertama, kita kemarin sudah menentukan tentang proyek yang kita buat, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya kemarin. Yang kedua adalah bagaimana kita merancang proyek itu. Dalam perancangan proyek, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah jenis tanaman apa yang akan kita perkembangbiakan vegetatifnya ya, yang akan kita perkembangbiakan secara vegetatif itu tanaman apa ya. Nah, di sini kamu sudah melihat ya, ada beberapa tanaman yang akan bisa kita kembangbiakan. Ini itu bijalar ya. Kemudian di sini ada beberapa jenis rhizome. Ini ada kencur, ini ada jahe, kemudian ini adalah kunyit ya. Kemudian ini bawang merah. Kemudian yang di sini adalah daun sansevieria ya. Nah, ini dari tanaman sansevieria ini ya. Atau kita bisa berkembangbiakan cocor bebek ini ya, cocor bebek atau anggrek ya, atau yang lain silahkan ya. Nah, itu bebas terserah kamu. Apa yang kita perlukan setelah kita tentukan dua tanaman ya, kita tentukan medianya yang kita gunakan ya. Misalkan ibu mau menggunakan media tanah seperti ini. Tanaman yang ibu gunakan adalah bawang merah ya. Berarti bawang merah ini ya kita letakkan, kita tumbuhkan di atas pot seperti ini ya. Kemudian kalau kita akan melakukan cocor bebek ya, kita ambil daunnya ya, kita kembangbiakan daun cocor bebek ini dengan kita letakkan di atas tanah seperti ini ya. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, ini kita tunggu ya, kita siram ya dengan penyiraman yang kita atur ya. Kemudian kita tunggu selama 12 hari ya. Nah, itu kalau menggunakan cocor bebek dan bawang merah ya. Nah, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti kamu bisa melihat di sini. Nah, ini adalah hasil selama 12 hari ya untuk bawang merahnya, dan ini adalah untuk cocor bebeknya, hasil selama 12 hari. Ini bisa kamu lihat ya, dia tumbuh tunas adventif di tepi-tepi daunnya ya, bisa kamu lihat ya. Nah, di sini kalau kamu mau menanam yang ubi jalar ya, silakan. Ini nanti karena di sini dia adalah ubi batang, jadi kamu bisa potong ya, ini dipotong ya seperti ini. Nah, ini kamu tanam seperti ini begini gitu ya. Kemudian kalau stek daun ya, berarti ya kita tanam seperti ini, kita tunggu selama beberapa hari ya. Nanti kita akan bisa melihat perkembangannya seperti ini ya, bisa dilihat begitu ya. Kalau kita mau menanam anggrek ya, kita mau menanam anggrek misalkan seperti ini ya, kita geser, kita menanam anggrek ya. Di sini ini adalah tunas batang pada anggrek ya. Nanti kita ambil tunas batangnya, kemudian kita tanam ya, kita tanam seperti yang lain ya, atau yang di sini ini ya, ini ya. Nah, ini kita tanam terus kita amati. Jadi tanaman yang kita tentukan dua tanaman itu. Setelah itu kita tunggu selama 12 hari untuk pengamatannya gitu ya anak-anak ya, jelas ya. Oke, atau kalau menggunakan kencur ya, kita tanam saja, kita potong sebagian kencurnya ya. Nah, kita tanam di sini. Begitu. Dalam menyusun rancangan proyek, kita perlu membuat rancangan pengamatan perkembangbiakan tumbuhan. Seperti kamu bisa melihat ya di sini tabel pengamatan perkembangbiakan tumbuhan. Di sini mulai dari tahap awal penanamannya ya. Kita mulai buat dalam bentuk tabel, yaitu nama tumbuhan yang kita tanam ya, nanti ditentukan bisa 2 atau lebih. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dengan menggunakan apa? Kalau di sini contohnya cocor bebek, dia menggunakan tunas adventif daun. Kemudian deskripsikan pengamatan tumbuhan dari hari pertama saat kita menanam, yaitu contohnya seperti yang ada di sini, daun dipilih yang tua, diameter 5 cm dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita buat pengamatan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dalam bentuk tabel. Yang nanti kita amati, kita bisa melihat contoh di berikut ini ya, cocor bebek. Apa yang kita amati dari hari ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12, yaitu kamu mengamati perkembangbiakan tumbuhan, mulai tumbuhnya apa dulu, apakah akarnya, daunnya, dan seterusnya ya. Contohnya di sini pada hari ketiga sudah tumbuh 4 tunas kecil dengan ukuran berapa milimeter dan seterusnya begitu.
Yang ketiga adalah menyusun jadwal proyek ya. Jadwal proyek kita tentukan mulai dari awal kita melaksanakan, yaitu kita membuat rancangan ya. Misalkan tanggal 12 September kita menyusun rancangan proyek. Kemudian targetnya kita apa? Oh, pada tanggal tersebut targetnya adalah rancangan selesai dan siap kita melaksanakan proyek. Kemudian tanggal seterusnya, mulai kita menanam tumbuhan tersebut kapan, kita mengamati di hari ketiga berarti kapan, hari ke-6, hari ke-9, sampai dengan hari ke-12, sampai dengan kita menyusun laporan. Target kita kapan sampai laporan itu selesai, begitu. Yang keempat adalah monitoring dari guru mata pelajaran. Dalam hal ini, Bu Erma nanti akan selalu menanyakan dalam setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan, akan menanyakan perkembangan kamu proyeknya sampai mana, ya, apakah sudah pengamatan 3 hari atau yang lainnya, ya, nanti kamu bisa konsultasi juga dan koordinasi dengan Bu Erma, kira-kira ada permasalahan apa, Bu, ternyata tanamannya ada yang mati satu dan seterusnya, silakan disampaikan. Begitu ya. Yang kelima adalah pengamatan sesuai rancangan proyek yang kamu buat. Nah, di sini setiap pengamatan yang kamu laksanakan silakan kamu dokumentasikan dengan menggunakan foto atau dengan menggunakan video. Kemudian buatlah sedetail mungkin sehingga kamu bisa mengetahui dalam waktu 3 hari, 6 hari, 9 hari sampai dengan 12 hari sejauh mana perkembangbiakan tumbuhan itu secara vegetatif begitu. Selanjutnya yang keenam adalah menyusun laporan hasil proyeknya. Laporan hasil proyek itu nanti kamu bisa buat dalam bentuk laporan tertulis seperti contoh yang telah Bu Erma berikan, atau kamu juga bisa melengkapi dengan video seperti yang Bu Erma buat seperti ini, ataupun dengan foto-foto yang kamu lakukan di setiap pengamatannya. Seperti itu sampai dengan hasil akhirnya. Oke anak-anak, saya kira itu penjelasan Bu Erma tentang tugas proyek bab 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apabila ada kesulitan, silakan segera konsultasikan kepada Bu Erma. Terima kasih. Cara menyusun tugas proyek. Oke, selamat menyusun tugas proyek. Ibu tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.